Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adik-adik sekalian, pada sesi hari ini kita akan kembali Zoom. Tadi semestinya jam 8 masuk, cuma karena ada keterlambatan. Saya mau bertanya, ada yang mau presentasi? Ada yang punya draft makalah yang sudah selesai? Ada yang punya draft? Sudah selesai? Belum ada ya? Ada yang punya draft? Belum ada yang selesai? Yang tugasnya ada yang selesai? Matikan ya nomor. Matikan ya nomor. Bar, nomor. Baik, adik-adik sekalian, untuk hari ini ada ini paper ya, ada ini kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, baik, adik-adik sekalian, untuk hari ini kita coba ini memahami sedikit tentang tujuan pembelajaran kita adalah tentang organisasi Muhammadiyah. Kemudian ini tentang tujuan gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga tentang persoalan implementasi dakwah Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir itu adalah self learning ya, tentang pembelajaran organisasi Muhammadiyah. Ini ada di sekalian, nanti saya akan kirimkan ya. Nanti sebentar bisa di-review ya. Tentang halaman bab pertama. Silakan nanti di-review. Jadi cara mereviewnya itu adalah memberikan suatu penjelasan dengan ini tadi. Ada 4 pertanyaan ya. Bagaimana Anda memahami organisasi Muhammadiyah? Kemudian bagaimana tujuan gerakan Muhammadiyah dan bagaimana persoalan implementasi gerakan Muhammadiyah. Jadi ada 4. Adik-adik harus baca dulu dan pahami seperti apa sih organisasi Muhammadiyah itu. Itu ya. 4 item yang harus kita pahami ya. Saya jelaskan sedikit bahwa organisasi Muhammadiyah ini founding father-nya adalah Ki Ahmad Dahlan.
Dan tentu tanggal 18 November 1912 di Di Villa pacarku. Poman ya, itu 8 Zulhijjah 1330 ya, pertepatan tanggalnya telah di 18 November. Jadi tentu adik-adik harus memahami bahwa bagaimana seorang Kiai Dahlan yang punya kemampuan higher opting, kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga bisa melahirkan sebuah organisasi besar sampai hari ini masih bisa berjalan dengan baik dan terus berkembang ya. Itu hal yang perlu dipahami. Kemudian adik-adik perlu mencermati bahwa Kiai Dahlan itu punya gerakan namanya gerakan istihad ya, gerakan istihad yang ajarannya tentang ajaran Islam secara kafah ya. Secara kafah merupakan gerakan organisasi yang sudah kurang lebih 30 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu sudah berkembang sangat pesat ya. Kemudian Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang bersama dengan kebangkitan masyarakat Islam Indonesia pada zaman itu. Kalau kiprah Muhammadiyah itu banyak hal, ada yang dalam bidang sosial, bidang masyarakat, bidang budaya, dan tentu yang paling khusus itu adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Yang merupakan organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia dan punya sumbangsi yang luar biasa di seluruh muka bumi di dunia ini. Sebagai catatan yang harus dipahami adik-adik bahwa eh, didirikannya ini melalui pembaharuan ya di Keraton Yogyakarta dan sangat fenomenal melalui perjuangan yang dipimpin oleh Kiai Dahlan. Tentu adik-adik perlu memahami bahwa pembaharuan ini, gerakan Islam pembaharuan itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berasaskan Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ini ada beberapa yang perlu adik-adik pahami bahwa ternyata di pendidikan Al-Islam ke Muhammadiyah itu integrasi visi Muhammadiyah itu perlu kurikulum development, ada pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kearifan lokal. Mungkin di Mereka berbeda dengan Yogyakarta, berbeda dengan Jakarta, tentu butuh kurikulum development, pengembangan kurikulum supaya visi dan integrasi gerakan dakwah Muhammad itu bisa diwujudkan dengan baik. Dan tentu hal yang perlu ini ada banyak persoalannya, ada 17 persoalan saya tuliskan di sini, tapi tentu hanya satu dua lah yang perlu kita pahami. Kemudian kita bicara diskursus ya. Jadi secara fenomenologi bahwa pendidikan Naika ini, Al-Islam Muhammadiyah ini perlu dipahami secara komprehensif bagaimana wacana Muhammadiyah yang berdasarkan secara subjektif yang dipengaruhi oleh beberapa sektor ya. Misalnya di toko-toko tertentu, misalnya toko educated, yang ada halan itu melakukan pengkajian secara komprehensif dalam Al-Quran dan hadis ya. Ini misalnya kita lihat dituangkan dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 82, surah Muhammad ayat 24 tentang tadabbur ya, perhatikan dan mencermati dengan penuh penelitian bahwa Kiai Dahlan itu tidak hanya membaca saja toh Al-Quran, tapi mencermati misalnya salah satu contoh surah Al-Imran ayat 104 ya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian golongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ini artinya bahwa ketika di kelompok kita, misalnya di kelas PGSD ini kurang punya semangat belajar, maka ada di antara satu dua orang yang harus punya motivasi yang kuat. Ya, jangan bermalas-malasan karena
tentunya dengan motivasi belajar kita bisa mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi munkar ya. Itu secara subjektif ya. Kemudian secara objektif, ya ini yang meneladani tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, banyak yang perlu dilakukan, misalnya adanya ketidakmurnian Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih banyak sekelompok orang Muslim tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman atau rujukan dalam bermasyarakat dan berbudaya dan sebagainya. Kemudian ada kondisi masyarakat yang ini mencampur baukan ya antara kebudayaan Hindu, ada kebudayaan Hindu dan Buddha, animisme dan Hinduisme itu secara trust ya, kepercayaan dan praktik ibadah yang menyimpang ya. Kan dulu kan belum seperti di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan dulu kan itu kan rata-rata orang tua kita, nenek moyang kita itu tanpa makan babi. Ada babi buruan dimakan. Sebelum Islam masuk ya. Jadi setelah Islam masuk, banyak orang Islam ya orang sudah tidak makan babi lagi. Kan ini moyang kita seperti itu dulu-dulunya. Jadi inilah yang mau dibangun di Muhammadiyah setelah 12 November setelah Muhammadiyah berdiri sekitar 30 tahun awal kemerdekaan itu 1912 ya. Praktik ibadah ini sudah digaungkan oleh Muhammadiyah dengan gerakan istihad ya. Kemudian yang paling terkenal kalau di Muhammadiyah itu istilah tahayul ya, bid'ah ya dan khurafat. Ya, inilah yang praktek-praktek inilah diamalkan. Misalnya dulu sangat terkenal ada tombak, batu aji, azimat. Ya itu kan orang-orang dulu pakai simat-simat ya, kebal dan sebagainya. Inilah konsep ibadah yang dilakukan secara kemudian perlu dipahami bahwa di tradisi khususnya di misalnya di Sulawesi Selatan ya, misalnya ada budaya berupa apa namanya matampung, misalnya jarak manurung atau tradisi kasar hari ketiga, ketujuh, kesembilan dan lain sebagainya ya itu yang dilakukan ya. Kemudian selanjutnya dari nanti baca dan cermati dan karena seperti saya sampaikan tadi ini yang selanjutnya adalah simbol Muhammadiyah. Jadi simbol lambang Muhammadiyah itu diciptakan oleh Ki Haji Sirat putra Ki Ahmad Dahlan. Itu lambang Muhammadiyah terdiri 12 sinar matahari. Jadi ada sinar mataharinya ya, 12 sinar matahari putih bersih memancarkan sinar arah penjuru bumi. Di tengah-tengah matahari itu ada lukisan huruf Arab yang berbunyi Muhammadiyah. Ya, bisa nanti dilihat di lambang-lambangnya itu ada beberapa penjelasan tentang ini. Kemudian di situ juga tertulis asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi seluruh gambar matahari itu atributnya berwarna putih ya, putih dan warna dasarnya hijau daun. Nah, itu bisa dilihat di gambar Muhammadiyah ya. Kemudian lambang Muhammadiyah itu ada gambar matahari 12 sinar yang berputih ya, yang warna putih. Kemudian matahari itu sebagai titik pusat tata surya merupakan sumber kekuatan sebuah makhluk ya. Jadi maksudnya begini, matahari itu kan selalu memberi ya. Matahari itu selalu memberi. Jadi mestinya sebagai warga Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah itu lebih banyak memberi ya seperti sinar matahari ya. Sinar matahari banyak memberi sebagai lambang titik pusat tata surya sebagai sumber kekuatan. Jadi kalau adik-adik kuliah di Unimen yang harus dicamkan adalah seorang mahasiswa yang punya kekuatan penuh sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk ini berbuat baik ya dan lain sebagainya. Itu yang tidak perlu dipahami ya. Selanjutnya ini ada beberapa 12 sinar matahari ya. Kemudian lagi ini warna putih ya, ada warna putih juga melambangkan keikhlasan tanpa pamrih. Warna putih itu
Maksudnya adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho, ya. Kalau warna hijau itu biasa warna dasarnya itu selalu keluarkan adalah beriman kepada uh, surah ya, berjuang di tengah-tengah masyarakat dalam bukan agama Islam yang penuh keselamatan, rahmatan lil alamin dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ya. Jadi kalau bicara tentang tujuannya ya, jadi ada beberapa ini. Misalnya kita bicara tujuan sekolah-sekolah umum modern, ya keagamaan itu banyak sekali eh, di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian kita pindah ke sektor amal usaha Muhammadiyah. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu seperti ini Unimen ya, itu milik perserikatan dan itu bukan miliknya orang di mereka ya, bukan miliknya orang mereka, miliknya Muhammadiyah, itu perserikatan Muhammadiyah. Jadi tidak ada orang yang memiliki secara person, tapi dimiliki secara organisasi ya. Jadi pimpinan, pengelola usaha dan sebagainya itu diberikan kurang waktu, misalnya jabat sebagai 4 tahun dan lain sebagainya. Kemudian pimpinan amal usaha itu adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian bidang tertentu. Misalnya ada ahli dalam bidang tertentu, itulah yang akan mengelola amal usaha Muhammadiyah. Ya. Kemudian pimpinan amal usaha Muhammadiyah itu harus punya ini kehidupan Islami, bertanggung jawab dan serta apa namanya berbuat baik ya kepada sesama dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang pokok. Ini kalau ini dalam bentuk bahasa Inggris, nanti dibaca, kalau ada mau baca ya, bisa. Nanti saya akan share ini untuk sebagai bahan bacaan buat adik-adik sekalian ya. Saya rasa itu, kalau ada pertanyaan, silakan. Adik-adik sekalian, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang seputar apa namanya pembelajaran kita hari ini. Silakan. Masalah tugas kah atau apa ya, silakan. Tadi. Silakan kalau ada. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya masalah tugasnya apakah sudah apa kendalanya atau ada tadi yang mau disampaikan. Silakan kalau ada seputar tugas, seputar yang lain, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Karena jangan sampai saya terlalu banyak menerangkan ya, kan orang itu konsentrasi cuma cuma 15 menit lah supaya daya konsentrasinya cuma 15 menit. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa lewat chat juga kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Sebentar saya kirimkan dulu. Yang kelompok satu siapa ya? Kelompok satu. Bagaimana tugasnya? Yang kemarin. Mana ketua tingkat? Saya, Pak. Iya. Bagaimana? Kamu bertanya atau perkembangan tugasnya teman-temannya? Kenapa, Pak? Perkembangan tugasnya teman-temannya seperti apa? Sudah ada progres atau seperti apa? Atau ada kendala? Lagi masuk. Perkembangan tugasnya sudah ada progres, Pak. Oh iya.
Mau bertanya atau apa ini? Sampai di mana progresnya? Sudah hampir selesai, Pak. Oh, iya. Nanti siapa yang bisa kumpul nanti itu supaya ada beberapa saya lihat nanti itu siapa kemarin diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan. Nanti disatukan saja supaya bisa saya review ya. Iya, Pak. Ya Siap. nanti Muhammad Irfan ya atau siapa atau bikinkan Google Drive nanti atau nanti saya bikinkan Google Drive tugas PSD nanti di-upload saja nanti di situ supaya ini. Iya, Pak. Ya itu ya. Jadi sekalian nanti ini ada bahan ajar yang saya kirim kan nanti ini di review ya. Di review. Ini sudah bisa di-download ya. Silakan di review. Di review itu maksudnya dikasih ringkasan ya. Apa yang menjadi tanggapannya ya. Ya minimal satu halaman saja. Ya. Terserah mau tulisan tangan atau mau apa. Apa yang bagus mau tulisan tangan atau mau diketik. Seperti apa. Ini sudah di-download ya. Sudah bisa ada yang sudah bisa download. Yang saya kirim di chat ini. Sudah ada yang bisa download. Nah, sudah ya. Jadi di review dan insya Allah pekan depan ada yang memberikan komentar ya apa hasil bacaannya ya. Minimal jadi caranya mereview itu bikinkan dulu pertanyaan 3 ya atau 2 ya 2 sampai 3 sampai 5 lah. Setelah itu misalnya contoh apa yang Anda pahami, apakah Anda memahami organisasi Muhammadiyah? Kemudian Anda jawab. Mungkin 3 kalimat atau 4 kalimat, kemudian pertanyaan kedua apa ya. Jadi kemudian kesimpulan reviewnya ini. Jadi munculkan 3 pertanyaannya. Mengerti maksud saya? Jadi bukunya dulu dibaca ya. Jadi ini tugasnya individu ya. Nanti setelah ini ya bisa ditulis tangan satu lembar. Nanti pekan depan mungkin dikumpul sama Muhammad Arfan ya. Ya sambil tugasnya juga yang ini sumber tugasnya ya kemarin dalam bentuk ini dikumpulkan di Google Drive dan kalau ini ditulis tangan ya. Tulis tangan ya. Ditulis tangan tulis tangan dan satu halamannya apa namanya satu sampai 3 pertanyaan 1 sampai 3 pertanyaan kemudian dikumpul pekan depannya pekan depan batasnya jam 8 ya jam 9 lah di ketua tingkat tugasnya individu ya tugasnya individu jadi tidak mencontek lagi, tidak copy paste lagi. Jadi tulis tangan, jadi sengaja saya memang Anda harus baca, kemudian ditulis tangan, kemudian tugasnya individu ya. Jadi pekan depan yang tidak kumpul berarti dikatakan tidak hadir ya di perjanjian kita. Kalau ini tidak Pak, apa di kenapa? apa di review, Pak? Ya ini yang saya kirim tadi. Ada yang belum dapat ya. Bentar dulu dikirim ke ulang. Bentar ya. Karena ada yang baru masuk ya. Ini yang di review. Ini.
Jadi saya ulangi kembali, yang di-review itu adalah yang saya kirim bahan ajar, munculkan 3 pertanyaan, ya 1 sampai 3 pertanyaan, atau 2 bisa, kemudian ditulis tangan, dikumpul pekan depan, bagi yang tidak selesai dinyatakan tidak hadir ya. Mungkin kemungkinan besar Rabu dinyatakan tidak hadir, dalam artian ada satu elemen yang tidak diikuti ya, itu sebagai punishment ya, karena tidak mengerjakan tugas. Biasanya begitu, tidak kerja tugas tepat waktu. Ya. Nah, itu ya, jadi saya harap bisa dikerjakan lah dan dikumpul di ketua tingkat, itu harapan saya seperti itu. Supaya Anda bisa membaca, melihat, dan menulis dan dipahami. Ya, karena anak-anak sekarang itu kan lebih banyak mengerti, lebih banyak berkuasa, tapi kurang pendalaman ilmu-ilmu yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, adik-adik. Masa putar tugas atau yang saya jelaskan tadi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah paham tugasnya ya? Pernah mereview buku ya? Pernah? Sudah pernah mereview buku? Belum pernah ya? Iya Pak, belum pernah. Nah, nanti dipraktikkan lah. Jadi dibaca dulu, kemudian dipahami. Boleh menggunakan kata-kata sendiri, ya, boleh. Misalnya nanti 5W 1H ya. Jadi biasa orang gunakan apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah, bisa ya 5W plus 1H ya, plus 1H ya. Maksudnya 5W plus 1 what, apa, bagaimana, kenapa, dan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu ya. Apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah melakukan gerakan tajdid? Ya, itu bisa itu supaya Anda memunculkan pertanyaan dan Anda bisa menjawab sendiri ya, dan cari di bahan ajar itu ya. Saya sudah kirim tadi. Itu ya. Daripada saya suruh bikin buku kan, satu buku pun akan tambah berat lagi, tambah rujam. Tapi tidak apa-apa lah kalau bermain berhasil ya, kan butuh perjuangan ya. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya atau ada saran atau masukan? Atau ada yang mau share screen tugasnya kalau ada yang menggunakan komputer? Ada yang mau ya? Pak, ini contoh tugas saya, seperti apa yang kemarin, tugas yang kemarin. Ada? Ini eh, kalau ini kelihatan ya? Belum ya? Ini tidak perlu ini. Cukup yang diperhatikan itu adalah bagian yang tadi itu bab 1 sampai yang di review itu kan bab 1 dengan bab 2 ya. Ya, yang ini bisa ini pakai pertanyaannya, bagaimana memahami Muhammadiyah, tujuan gerakan Muhammadiyah, persoalan-persoalan implementasi dakwah Muhammadiyah, dan self learning tentang pembelajaran pendidikan Muhammadiyah. Ini saja bisa direview. Ya, Anda bisa juga kembangkan dengan kata-kata sendiri ya, kata-kata sendiri supaya ini bisa berkembang ya, karena ini hanya kayak format anu saja lah, berapa 16 ya, 16 halaman lah ya, paham ya? Oke, saya kira cukup ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Tidak perlu banyak lah, kita cukup 15 menit, tapi sudah paham
yang saya mau kerjakan dan apa yang saya mau lakukan. Intinya silakan bisa juga cari referensi yang lain untuk menambah hasil reviewnya. Dan pekan depan saya akan tanya-tanya ya, misalnya Mama Arfan, apa hasil review yang mendapatnya? Anda jelaskan 2 menit, 3 menit lah. Nur Amalia, apa yang kau pahami tentang Muhammadiyah? Apa yang hasil review yang kau baca? Apa yang kau tangkap? Jumia misalnya, apa yang kau tahu? Itu harus nanti dipahami ya, jangan dicontoh tulisannya temannya, jangan. Yang tulisan bebas saja nah. Ada yang tulis sendiri ya. Jangan dicontoh temannya, harus pahami. Misalnya tanggal berapakah Muhammadiyah didirikan? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Tahun berapa Muhammadiyah berdiri? Tahun? Nah itu, begitu nanti ya. Misalnya mandilah, misalnya apa? Ini apa yang dipahami, apa Anda pahami? Bagaimana fenomena yang terjadi? Bagaimana itu gerakan dakwah Muhammadiyah? Nah, itu ya. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Nanti sebagai daftar hadir, coba dibuka kameranya dan dipoto sesuai namanya masing-masing. Kalau ada 2 orang berarti ditulis dan sebagai absen ya, absen hari ini. Oke, kita foto dan kita ada 26 peserta ini. Ini namanya masing-masing toh? Iya. Nah, siapa yang mau foto? Nanti di-share di grup supaya dicek kehadirannya ya. Tapi screenshot. Ya, ada yang screenshot. Kita yang gambar 1 dulu, kemudian gambar yang slide kedua. Kedua siapa? Ya, dibuka kameranya, jangan sampai ini yang kuliah. Tuh, yang ini tutup kamera, dibuka. Oke, kira cukup ya. Tidak ada lagi? Kita akhiri kalau tidak ada lagi. Ketua tingkat bagaimana? Masih ada? Mana ketua tingkat tadi? Oh, Irfan. Bagaimana? Sudah aman? Arfan? Aman, Pak. Oke, aman ya. Aman, Pak. Saya kira cukup Iya, ya. Pak. Adik-adik sekalian, diingatkan jadi sudah 2 tugasnya. Yang pertama yang book itu, kemudian yang kedua adalah mereview dengan tulisan tangan. Dan harus dikumpul pekan depan sebagai bukti kehadiran. Ketika tidak selesai berarti dinyatakan tidak hadir. Ya, 1 pertemuan. Oke, saya rasa cukup untuk adik-adik sekalian. Terima kasih banyak pada adik-adik semua yang sudah ikut di perkuliahan hari ini. Walaupun hanya lewat Zoom, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama pribadi, dan semoga ini bisa bagi ibadah. Sekian dari saya, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang hilaf, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ayo. Terima kasih, Pak. See you guys.